Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidatunisa Al-Ghuzaimah dengan NIM 235211148, kelas MBS 1D. Pada video kali ini, saya ingin menyampaikan materi mengenai ontologi. Pengertian ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani yaitu ontos dan logos. Ontos artinya yang ada dan logos artinya ilmu. Jadi, ontologi adalah ilmu tentang hakikat kenyataan. Ontologi itu mencoba membuktikan dan menelaah bahwa sebuah ilmu pengetahuan itu benar-benar dapat dibuktikan keberadaannya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ontologi adalah cabang dari ilmu filsafat yang berhubungan dengan hakikat hidup tentang segala sesuatu keberadaan yang ada dan yang mungkin ada. Ontologi menceritakan mengenai apa hakikat dari pengetahuan dan dari mana asal sumber pengetahuan tersebut. Ontologi itu menjawab mengenai pertanyaan what atau apa. Apa sih yang akan dibahas dalam penelitian ilmiah misalnya. Landasan ontologi itu meliputi pendahuluan dan rumusan masalah. Metafisika. Ontologi itu merupakan bagian dari metafisika. Nah, metafisika itu sendiri itu salah satu bab dari filsafat. Jadi dapat dikatakan ontologi itu disebut juga sebagai metafisika umum. Ontologi dan metafisika itu mempunyai kesamaan, yaitu kedua-duanya itu sama-sama mengkaji struktur dasar dari suatu realitas dengan cara menggali hakikat atau esensi dari realitas. Nah, maksudnya itu apa? Maksudnya itu adalah, kita ambil aja contoh nih, cangkir. Realitas bentuk dari cangkir itu kan dia tuh bentuknya tabung, terus ada pegangannya gitu kan. Terus sedangkan hakikat dari cangkir itu adalah alat atau wadah untuk minum. Kata meta dalam metafisika itu artinya dibalik. Jadi metafisika yaitu apa yang ada di balik fisik. Atau dapat kita katakan bahwa metafisika itu sesuatu yang tidak dapat ditangkap oleh indera. Objek garapan ontologi. Objek garapan ontologi sendiri itu meliputi segala sesuatu yang ada dan yang dapat diamati, kemudian dicermati dan juga dianalisa, baik yang tampak oleh panca indera maupun hal-hal yang berkenaan dengan dunia mistik atau abstrak. Jadi objek garapan ontologi itu ada dua, yaitu objek material dan juga objek formal. Objek material adalah sesuatu yang mungkin ada, contohnya itu ada Tuhan, manusia, dan alam. Sedangkan objek formal adalah objek yang mengkaji bagian dari objek material lebih mendalam lagi. Contoh dari objek formal itu menanyakan perihal siapa yang menciptakan manusia atau apa tujuan diciptakannya manusia. Ontos atau yang ada. Di awal tadi sudah disebutkan bahwa ontologi itu berasal dari kata ontos, artinya yang ada. Ada di sini itu mempunyai dua pengertian, yaitu fisik dan non-fisik. Fisik berarti ada dan nyata, atau dapat dilihat melalui panca indera. Sedangkan non-fisik itu ada tetapi tidak nyata, atau dapat dicermati dan dianalisa tetapi tidak dapat dilihat secara langsung oleh panca indera. Contoh dari fisik itu pohon. Pohon itu ada dan wujudnya itu nyata. Kita bisa melihat secara langsung melalui panca indera. Sedangkan contoh dari non-fisik itu mimpi. Mimpi itu ada, tetapi kita tidak bisa melihat secara langsung melalui panca indera wujud dari mimpi tersebut. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ontologi itu ada tetapi belum tentu nyata. Esensi, substansi, dan aksiden. Ontologi itu memiliki esensi, substansi, dan aksiden. Esensi adalah hakikat terdalam dari sesuatu.
Jadi esensi itu menjelaskan mengenai kegunaannya untuk apa, kemudian isinya itu apa. Sedangkan substansi adalah wadah bagi sifat-sifat atau wadah dari esensi. Substansi itu menjelaskan mengenai bahannya itu apa. Kemudian aksiden adalah sifat dari substansi. Jadi dapat dikatakan esensi itu merupakan variabel makna, substansi itu variabel primer, dan aksiden itu variabel sekunder. Contohnya adalah jaket. Esensi atau kegunaan dari jaket adalah untuk menghangatkan tubuh. Substansi atau bahan dari jaket itu adalah kain. Dan aksiden atau sifat dari substansi, yaitu kain, itu adalah halus. Aliran dalam ontologi. Yang pertama adalah monoisme. Monoisme adalah aliran yang mempercayai bahwa hakikat dari segala sesuatu yang ada adalah satu saja. Jadi aliran ini tuh berpendapat bahwa hakikat dari segala sesuatu itu satu, baik berupa materi maupun rohani. Seperti pada pemikiran Thales yang berpendapat bahwa segala sesuatu itu berasal dari satu substansi, yaitu air. Yang kedua adalah naturalisme. Naturalisme merupakan teori yang menerima nature atau alam sebagai realitas. Jadi, teori ini itu berpendapat bahwa seluruh yang ada di alam semesta ini adalah alam itu sendiri, dan segala yang alami itu pasti benar. Kemudian, dualisme. Teori ini itu menyatakan bahwa segala sesuatu terdiri atas dua substansi. Jadi, teori ini itu beranggapan bahwa alam semesta ini itu terdiri dari dua hakikat sebagai sumbernya, yaitu materi dan bentuk. Yang keempat adalah materialisme. Materialisme adalah teori yang mengatakan bahwa atom, materi yang berada sendiri dan bergerak merupakan unsur-unsur yang membentuk alam, dan bahwa akal dan kesadaran termasuk di dalamnya. Jadi, aliran ini tuh beranggapan bahwa sumber yang asal itu tuh materi, bukan rohani. Menurutnya, zat mati merupakan kenyataan dan satu-satunya cara tertentu. Yang kelima adalah pluralisme. Hakikat kenyataan itu tuh plural. Tidak mungkin narasi tunggal bisa menjelaskan realitas yang plural. Pluralisme bertolak dari keseluruhan dan mengakui bahwa segenap macam bentuk itu nyata. Aliran ini tuh menyatakan bahwa kenyataan alam ini tuh tersusun dari banyak unsur, lebih dari satu atau dua entitas. Yang keenam, empirisisme logis. Teori ini itu disebut juga sebagai positivisme logis. Setiap pernyataan metafisik, hakikat sifatnya meaningless atau tidak memiliki arti. Jadi, teori ini itu berpendapat bahwa segala sesuatu itu dapat dikatakan valid apabila bisa diakses lewat indera dan dapat diterima oleh akal. Dan kebenaran adalah dialektika antara akal dan kenyataan. Yang ketujuh adalah agnostitisme. Aliran agnostitisme menganut paham bahwa manusia tidak mungkin mengetahui hakikat sesuatu di balik kenyataannya. Sebab, menurut aliran ini, kemampuan manusia itu sangat terbatas dan tidak mungkin tahu apa hakikat dari sesuatu yang ada, baik hakikat materi maupun rohani. Sekian, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada perkataan yang mungkin kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih saya ucapkan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.